Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua menyadari keunikan masing-masing di antara kita. Kita itu sebegitu uniknya. Tidak ada dua orang yang sama persis. Unik, sungguh-sungguh hanya satu-satunya di seluruh semesta ciptaan ini. Bahkan saya yang punya saudara kembar, wajahnya mirip, latar belakangnya mirip, tapi tetap berbeda. Karena memang kita dimaksudkan untuk mengalami seperti yang kita alami. Itu maksud Tuhan menciptakan kita, supaya pengalaman kita itu begitu unik masing-masing, sebegitu banyak. Maka kita diminta hidup sepenuhnya, supaya yang kita alami adalah pengalaman sepenuhnya. Penting sekali bahwa kita kemudian mengalami. Itu berarti menjadi subjek. Tidak kemudian berpikir mengalami. Tidak. Saya tidak berpikir bahwa saya mengalami. Tidak. Saya mengalami. Karena berpikir itu tidak mengalami. Berpikir ya berpikir. Maka kita perlu melihat tidak dengan mata jasmani, indrawi, mengerti tidak dengan pikiran, tetapi dengan pengalaman sebagai subjek. Mengalami langsung, hidup sepenuhnya, empatinya jalan, feelingnya jalan, semuanya bekerja untuk sebuah pengalaman. Karena pengalaman itu unik, hanya kita yang bisa mengalami pengalaman itu. Orang lain tidak bisa. Maka alami sepenuhnya. Itulah hidup sepenuhnya. Bukan berpikir. Karena pengalaman jauh lebih besar daripada berpikir. Dan kita adalah subjek yang mengalami. Diri kita juga nggak bisa dipikir. Karena begitu bisa dipikir itu jadi objek. Kita adalah subjek. Dan subjek itu tidak bisa dipikirkan. Begitu dipikir jadi objek. Lalu bagaimana? Kita diminta untuk mengalami. Nah, karena subjek itu mengalami. Saya yang merasa, saya yang berpikir, saya yang mengalami. Itulah subjek. Maka kalau saya itu bisa dipikirkan, wah itu berarti objek. Bukan, pasti keliru. Karena itu kita diminta mengalami. Shifting from thinking to experiencing. Bergeser dari berpikir ke mengalami. Dan ini rupanya mengubah banyak hal. Mengapa? Karena penderitaan, kegelisahan, ketakutan, kekecewaan itu ada dalam berpikir, tidak dalam mengalami. Maka kalau mengalami sebetulnya langsung sebagai subjek tidak ada rasa takut dan khawatir. Khawatir itu selalu tentang apa yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi, enggak khawatir sudah terjadi. Dan sekarang ini yang sedang dialami tidak membuat kita khawatir. Khawatir pasti selalu akan sesuatu yang belum terjadi atau menurut pikiran saya akan terjadi. Dan itu belum terjadi. Maka kalau bisa mengalami langsung yang sekarang ini, pengalaman langsung sepenuhnya sebagai subjek, itu artinya tidak mengalami lewat pikiran, tetapi langsung, tidak lewat filter pikiran, maka kemudian tidak ada rasa takut. Yang ada adalah rasa syukur dan ketakjuban, karena setiap peristiwa selalu baru. Dan khawatir tidak ada, karena khawatir itu tidak ada di sekarang. Khawatir hanya ada karena dipikirkan oleh pikiran tentang sesuatu yang akan terjadi dan mungkin terjadi, tetapi itu belum terjadi dan tidak ada di sekarang ini. Karena itu kita perlu mengalami secara langsung
To see without eyes, to know without mind. Berempati, merasakan, mengerti, mengalami langsung. Dan itu ada ketakjuban, ada sukacita, ada syukur, dan bebas dari rasa takut serta khawatir. Lalu hidup memang kemudian menakjubkan. Apalagi kalau kita bisa setiap saat sepenuhnya mengalami pengalaman-pengalaman yang memang dimaksudkan oleh Tuhan agar kita mengalaminya. Karena itulah pengalaman yang sangat unik, tidak bisa dialami oleh orang lain. Dan tentu itu ada maksudnya, yaitu supaya kita mengalami. Kalau berpikir lalu kemudian kita bisa berpikir orang lain juga mengalami yang sama, tapi itu pikiran. Karena pikiran itu statis, berdasarkan data lama, berdasarkan label-label yang kita buat. Tapi kita tidak mengalami langsung. Kita memberi nama kepada seekor anjing. Anjing saya itu namanya Mila. Lalu kalau saya cerita tentang Mila, Anda berpikir Anda mengerti tentang Mila. Padahal enggak mengerti karena enggak mengalami. Mila hanya label saja. Tetapi dengan mengerti label seringkali kita sudah merasa sudah mengalaminya. Tidak. Ketika mengalami Mila, lucu Mila itu. Dan tak terduga setiap kali. Kadang bisa baik, kadang bisa marah, macam-macam. Experiencing. Itu berarti melihat tidak dengan mata indrawi dan mengerti, tetapi tidak berdasarkan pikiran, berdasarkan pengalaman, berdasarkan empati, berdasarkan tepo seliro, berdasarkan experiencing, pengalaman. Dan itu jauh lebih kaya, karena banyak hal tidak bisa dipikirkan, tetapi bisa dialami. Dan di dalam mengalami itu, yang ada adalah ketakjuban. Karena setiap peristiwa memang selalu baru, tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kita tidak bisa mengulangi satu peristiwa sama persis seperti peristiwa yang sudah pernah terjadi. Karena Anda begitu unik, maka pengalaman itu juga unik, tak terulang. Dan karena itu pasti ada maksudnya. Maka bersyukurlah bahwa Anda mengalami kehidupan. Hidup saja itu sudah menakjubkan. Tidak usah terlalu dipusingkan dengan banyak hal. Tetapi mengalami dan mensyukuri. Dan hidup itu menakjubkan. Tidak usah perlu dipikirkan, tetapi dialami, disyukuri. Dan kalau kita bisa setiap hari mensyukuri, mengalami sepenuhnya, hidup sepenuhnya, maka kemudian kita sungguh-sungguh cukup dan bahkan berkelimpahan, dan hidup kita sungguh-sungguh menakjubkan. Terutama karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Tidak perlu banyak khawatir, karena sebetulnya kehidupan ini Tuhan yang menyelenggarakan, bukan kita. Kita tidak mungkin menyelenggarakan kehidupan ini karena kemampuan kita terbatas. Tetapi kita diciptakan untuk boleh mengalami. Dan itu unik sekali, khusus unik pengalaman saya. Dan karena itu yang ada ya hanya rasa syukur. Karena sang penyelenggara itu, yang bijaksana itu, mengizinkan saya mengalami pengalaman yang sangat khas. Maka tidak perlu membanding-bandingkan, tidak perlu menjadi iri hati, karena pengalaman kita justru sangat khas. Kalau kita iri hati membandingkan, itu berarti kita tidak mengalami. Tetapi berpikir bahwa saya mengalami, perlu mengalami langsung. Dan itu sangat unik, hanya khas kita. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa kemudian dijadikan bahan supaya orang lain iri hati. Tidak bisa. Hanya bisa disyukuri, dinikmati, dialami dengan penuh sukacita. Karena dari pengalaman itu kita menyadari bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga mengizinkan kita untuk mengalami begitu banyak peristiwa di dalam hidup kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.